Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Alatai, salam sujud karena melempang, adil katalino, beturamin kasaruga, pesengat kajobata, harus. Perkenalkan, saya Mario Francisco Viegas Carrascalo, NIM 193030301137. Yang kedua ada Ayu, NIM 193030301139. Yang ketiga ada Hilda Teresia BR Barus, NIM 193020301048. Yang keempat ada Nisa Rida Wardati, NIM 193020301081. Yang kelima ada Siti Khadijah, NIM 1930301093. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pemikiran ekonomi kawan fisiokrat. Ini ada latar belakang. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Rumusan masalah ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakang timbulnya mazhab fisiokrat. Yang kedua, bagaimana asumsi-asumsi pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh pemikir dari mazhab fisiokrat. Yang keempat, bagaimana pemikir ekonomi mazhab fisiokrat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tabel ekonomi Q. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang timbulnya mazhab fisiokrat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana asumsi-asumsi pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh pemikir dari mazhab fisiokrat. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pemikir ekonomi mazhab fisiokrat. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tabel ekonomi Q. Latar belakang timbulnya mazhab fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pisa yang berarti alam dan kratos yang berarti kekuatan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam atau believers in the rule of nature. Inti pemikiran utama dalam mazhab ini dituangkan dalam tabel ekonomi menjadi 4 golongan masyarakat yang terdiri dari 1. Kelas produktif, 2. Kelas tuan tanah, 3. Kelas tidak produktif, 4. Kelas masyarakat buruh atau labor. Pemikiran ekonomi kaum fisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Harga dasar barang-barang, 2. Harga penjualan, 3. Harga yang harus dibayarkan konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai teori uang atau money is field dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Asumsi pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran rakyat. Tokoh-tokoh mazhab fisiokrat: Francis Augustin 1694 sampai 1774. Tokoh utama aliran fisiokrat adalah Francis Augustin 1694 sampai dengan 1774. Sebenarnya profesi awal Augustin ini adalah sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah. Kedua, Jean-Jacques Turgot, ialah seorang ahli filsafat dan ekonomi yang menjabat Menteri Keuangan Prancis dalam pemerintah Raja Louis XVI. 3. Sir William Petty 1623 sampai 1683. Petty adalah orang yang pertama kali memikirkan dan menulis secara sistematis tentang ekonomi dan salah seorang yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam dunia nyata. 4. John Locke 1632 sampai 1704, yang akrab dengan panggilannya Locke, lahir di Somerset, Inggris tahun 1632 dari keluarga kaya yang moderat. Pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Seperti yang telah dipaparkan di atas, aliran fisiokrat membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menamakan dirinya fisiokratis. Ada 3 hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal, yaitu
Pertama, pengikut aliran Pisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif, ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. 2. Aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik berikutnya. 3. Kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Kesimpulan, dari pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat, mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Tokoh pemikir yang paling terkenal yaitu mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikir ahli Pisiokrat lain yaitu Jacques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fruktifikasi. Kaum Pisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dengan memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak.